Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Debit Air dan Muatan Suspensi Subdas Banyuirang, Das Maluka, Kalimantan Selatan. Jurnal Silva Scienti volume 3, nomor 2, April 2020, International Standard Serial Number 2622 sampai 8963. Kami kelompok 10 beranggotakan yaitu Saya Dewi Sriwahyuni, 1914-15-1044. Saya Cika Jenita Arsyan, 1914-15-10-96. Saya Hade Afkar, 1914-15-10-69. Dan saya sendiri Nafdul Yaldi Hartawan, NPM 195415110. Lanjut, Kar. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penggunaan sumber daya alam berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan tata air dan turunnya kemampuan tanah produksi lahan. Subdas Banyuirang merupakan daerah aliran sungai, di mana kondisi sungainya cukup memprihatinkan. Pada bagian hulu dan tengah terdapat aktivitas masyarakat penambang pasir di Sungai Subdas Banyuirang. Next. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan ini untuk mengetahui besarnya debit air, hubungan antara debit air dengan tinggi muka air, besarnya debit muatan suspensi, hubungan antara muatan suspensi dengan tinggi muka air, hubungan antara debit air dengan muatan suspensi Subdas Banyuirang, Das Maluka, Kalimantan Selatan. Next. Lalu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Subdas Banyuirang, Das Maluka, Kalimantan Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Maret 2018 sampai bulan Juli 2018. Objek pada penelitian ini adalah tinggi muka air, kecepatan arus, luas penampang, debit air, dan muatan suspensi di Das Maluka, Kalimantan Selatan. Next. Pengukuran debit air dilakukan dengan mengukur arus sungai di 3 titik pengamatan, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Dilakukan dengan cara mengukur lebar penampang melintang sungai untuk mencari luas penampang sungai yang dibagi beberapa segmen dengan lebar segmen yang sama. Mengukur kecepatan aliran sungai dengan menggunakan pelampung pada tiap-tiap segmen. Next. Pengambilan kadar muatan suspensi di 3 titik pengamatan dilakukan dengan mengambil contoh air di titik pengamatan, bersamaan waktunya dengan mengukur kecepatan aliran sungai. Mencatat kecepatan aliran sungai tiap segmen yang telah diukur menggunakan stopwatch, menghitung luas penampang, dan menghitung debit aliran setiap segmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afkar. Baik, terima kasih. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 ada diagram hasil pengukuran debit air pada bagian hulu. Debit tertinggi 6 April 2018 yaitu 5,946 meter kubik per detik. Dan debit terendah pada 28 Mei 2018 0,458 meter kubik per detik. Dan debit bagian hulu selama 2 bulan 161,052 meter kubik per detik, yaitu 2,640 meter kubik per detik. Ini pada bagian hulu. Selanjutnya, pada bagian tengah, diagram hasil pengukuran debit air bagian tengah. Debit tertingginya pada 13 April 2018 yaitu 15,117 meter kubik per detik. Debit terendahnya pada 24 Mei 2018 yaitu 0,595 meter kubik per detik.
dan debit bagian tengah selama 2 bulan 343,404 meter kubik per detik, yaitu 5,630 meter kubik per detik. Diagram debit air. Nah, pada bagian hilir terdapat gambar 3 diagram hasil pengukuran debit air bagian hilir. Debit tertinggi pada tanggal 6 April 2018 yaitu 20,25 meter kubik per detik. Dan debit terendah pada 25 Mei 2018 1,600 meter kubik per detik. Dan debit bagian hilir selama 2 bulan 715,083 meter kubik per detik, yaitu 11,723 meter kubik per detik. Selanjutnya, hubungan tinggi muka air dengan debit air. Pada gambar 4, grafik hubungan antara tinggi muka air dengan debit air bagian hulu menunjukkan hubungan antara variabel X, tinggi muka air, dan variabel Y, debit. Persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air dan debit air adalah X sama dengan 0,1903 dan Y sama dengan 11,54 dengan angka korelasi yaitu 0,9969. Jumlah rata-rata tinggi muka air pada bagian hulu sebesar 12,950 meter dengan rata-rata 0,212 meter. Sementara untuk jumlah debit sebesar 161,052 meter kubik per detik dengan rata-rata 2,640 meter kubik per detik. Pada bagian tengah, gambar 5 grafik hubungan antara tinggi muka air dengan debit air bagian tengah. Menunjukkan hubungan antara variabel X, tinggi muka air, dan variabel Y, debit. Persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air dan debit air adalah X sama dengan 0,152 dan Y sama dengan 24,332. Dengan angka korelasi yaitu 0,9895. Jumlah rata-rata tinggi muka air pada bagian tengah sebesar 13,330 meter dengan rata-rata 0,219 meter. Sementara untuk jumlah debit sebesar 333,620 meter kubik per detik dengan rata-rata 5,469 meter kubik per detik. Nah, pada bagian hilir, gambar 6 grafik hubungan antara tinggi muka air dengan debit air bagian hilir. Menunjukkan hubungan antara variabel X, tinggi muka air, dan variabel Y, debit. Persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air dan debit air adalah X sama dengan 0,7741 dan Y sama dengan 33,953 dengan angka korelasi yaitu 0,9979. Jumlah rata-rata tinggi muka air pada bagian tengah sebesar 19,67 meter dengan rata-rata 0,32 meter. Sementara untuk jumlah debit sebesar 715,8 meter kubik per detik dengan rata-rata 11,72 meter kubik per detik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang muatan suspensi atau CS gram per liter. Nah, pada bagian hulu dari tabel, yakni data hasil perhitungan muatan suspensi atau gram per liter di bagian hulu. Dari hasil perhitungan, muatan suspensi yang terkandung di dalam air diperoleh yang terkecil yaitu 0,002 gram per liter
dan yang terbesar yaitu 0,006 gram per liter. Kadar muatan suspensi terkecil terdapat pada hari 31 Maret 2018 dan pada 2014 ya 0,02 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensi 0,00039 ton per hari. Sementara itu, kadar suspensi terbesar terdapat pada hari, kok hari sih? Janggal banget sih. Sementara kadar suspensi terbesar Mei 2018 yakni 0,006 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensi 0,00156 ton per hari. Next. Lalu bagian tengah dapat kita ketahui dari tabel 2, yakni data hasil perhitungan muatan tersuspensi gram per liter di bagian tengah. Hasil perhitungan kadar muatan suspensi yang terkandung di dalam air diperoleh yang terkecil yaitu 0 sampai yang terbesar yaitu 0,007 gram per liter. Nah, kadar muatan tersuspensi terkecil itu terdapat pada tanggal 31 Maret 2018 dan pada tanggal 17 April 0,003 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensi 0,00146 ton per hari. Sementara kadar suspensi terbesar terdapat pada tanggal 13 April 2000 ini 0,007 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensi 0,00914 ton per hari. Next. Sedangkan Nah, di bagian hilir dapat kita ketahui dari tabel 3 yaitu data hasil perhitungan muatan suspensi gram per liter di bagian hilir. Dari hasil perhitungannya, kadar muatan suspensi yang terkandung di dalam air diperoleh yang terkecil yaitu 0,001 gram per liter dan yang terbesar yaitu 0,009 gram per liter. Kadar muatan suspensi terkecil tersebut terdapat pada tanggal 13 April 2018 dengan nilai debit muatan tersuspensinya 0,00157 ton per hari. Sementara kadar suspensi terbesar terdapat pada tanggal 5 April 2018 yakni 0,005 gram per liter dengan nilai debit muatan tersuspensinya 0,00875 ton per hari. Nah, debit air dan muatan tersuspensi yang ada pada Subdas Banyuirang pada bagian hilir ini memiliki angka yang lebih besar, terkhusus angka hasil debit air pada bagian hilir. Hal itu disebabkan karena aliran atau limpahan dari hulu dan tengah akan mengalir ke hilir sebelum sampai ke muara atau laut. Sehingga debit air pada hilir sangat lebih besar dibandingkan pada bagian hulu dan tengah. Lalu selanjutnya yaitu hubungan muatan suspensi atau CS dengan tinggi muka air atau H. Nah, dapat kita ketahui dari gambar 7 yang menunjukkan grafik hubungan antara muatan suspensi dengan TMA bagian hulu. Dari grafik tersebut menunjukkan hubungan antara variabel X tinggi muka air dan variabel Y, muatan suspensi CS, persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air atau M dan muatan suspensi atau CS, yakni X-nya 0,0026 dan Y 0,0049 dengan angka korelasi 0,0848. Lalu selanjutnya di bagian tengah, dapat kita ketahui dari gambar 8 yang menunjukkan grafik hubungan antara muatan suspensi dengan TMA bagian tengah. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara variabel X
dengan tinggi muka air dan variabel Y, muatan suspensi CS, menunjukkan persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air atau M dan kadar muatan suspensi atau CS yang dihasilkan yaitu X 0,0037 dan Y-nya 0,0028 dengan angka korelasi 0,0678. Lalu selanjutnya di bagian hilir. Dapat kita ketahui dari gambar 9 yang menunjukkan grafik hubungan antara muatan suspensi dengan TMA bagian hilir. Bahwa grafik tersebut menunjukkan hubungan antara variabel X, tinggi muka air, dan variabel Y, muatan suspensi atau CS, menunjukkan persamaan regresi yang dihasilkan antara tinggi muka air atau M dan muatan suspensi atau CS yang dihasilkan, yakni X 0,0035 dan Y-nya 0,0014 dengan angka korelasi 0,009. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Cika Janita. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan. Nilai rata-rata debit air subdas Banyu-Irang pada bagian hulu sebesar 2.640 meter kubik per detik, pada bagian tengah 5.630 meter kubik per detik, bagian hilir 11.723 meter kubik per detik. Rata-rata debit air subdas Banyu-Irang sebesar 6.664 meter kubik per detik. Rata-rata muatan suspensi pada bagian hulu sebesar 0,004 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi 0,0013 ton per hari. Bagian tengah sebesar 0,0 debit muatan tersuspensi 0,03 ton per hari. Dan bagian hilir 0,002 gram per liter dengan debit muatan tersuspensi 0,0003 ton per hari. Next. Oke, adapun saran dari penelitian ini pada penelitian ini hanya dilakukan selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai Mei 2018, sehingga data ini hanya dijadikan sebagai database. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan musim hujan dan musim kemarau, sehingga akan diperoleh data fluktuasi debit air yang lebih jelas. Next. Oke, selanjutnya daftar pusaka. Jadi, daftar pusaka yang kami ambil itu ada dari Kuswardani dan Linda, serta Mulyana. Next. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.